Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Taufik Fauzi Bustama dari kelas Hukum Udara dan Ruang Angkasa kelas D dengan dosen pengampu Ibu Dian Horeanita Pratiwi SHMH. Di sini saya akan menjelaskan teori mengenai kedaulatan negara di ruang udara untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah hukum udara dan ruang angkasa. Baik, kita langsung mulai saja. Dimulai dari apa itu kedaulatan. Kedaulatan itu berasal dari bahasa Arab, yakni daulat, yang memiliki arti kekuasaan atau pemerintahan. Kedaulatan sendiri merupakan hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintah serta juga masyarakat. Kedaulatan merupakan salah satu konsep mendasar dalam hukum internasional. Dalam kerangka hubungan antar negara, kedaulatan juga merujuk pada pengertian kemerdekaan atau independen dan vice versa. Selanjutnya ada kedaulatan negara di ruang udara menurut hukum internasional. Pasal 1 Konvensi Paris 1919 dinyatakan bahwa the high contracting parties recognize that every power has the complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory. Dan pasal 5 Konvensi Paris 1919 menegaskan bahwa negara peserta konvensi dapat melakukan pembatasan penerbangan pesawat udara lain yang bukan peserta konvensi. Di dalam bagian pembukaan disebutkan bahwa lahir konvensi ini didasarkan pada semangat untuk melestarikan hubungan persahabatan antar negara dalam pengelolaan penerbangan sipil dan ruang udara dan menghindari terjadinya konflik antar negara yang merusak perdamaian dunia. Dan menurut pasal 1 Konvensi Chicago 1944 yang berbunyi the contracting states recognize that every state has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory. Konvensi Chicago 1944 juga mengatur tentang kedaulatan yang dimiliki oleh negara peserta, mengakui kedaulatan seluruh negara di ruang udara di atas wilayahnya atau airspace. Ruang udara suatu negara sepenuhnya tertutup bagi pesawat udara yang asing, baik sipil maupun militer. Hanya dengan izin dari negara kolong terlebih dahulu, wilayah udara tersebut dapat dilintasi. Dan prinsip kedaulatan negara di wilayah udara sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Konvensi Chicago 1944 terdapat dua hal, yakni yang pertama ada penuh dan utuh, yang kedua yaitu ruang atau wilayah udara. Lalu masuk ke dalam kedaulatan negara di ruang udara menurut peraturan perundangan nasional. Yang pertama menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 25A disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang bercirikan Nusantara. Lalu di dalam pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, Pasal 5 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia. Dan pasal 6 undang-undang ini berperan melaksanakan kedaulatan negara dalam bentuk wewenang dan tanggung jawab terkait pengaturan ruang udara untuk kepentingan penerbangan, perekonomian nasional, pertahanan dan keamanan negara, sosial budaya, serta lingkungan udara. Pertama, kewenangan pemerintah menetapkan kawasan udara terlarang dan terbatas. Dan kedua, pesawat udara Indonesia atau pesawat udara asing dilarang terbang melalui kawasan udara terlarang. Larangan tersebut harus bersifat permanen dan menyeluruh. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara. Wilayah udara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan, pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya. Pasal 3 menyebutkan bahwa pengaturan wilayah negara dalam undang-undang ini bertujuan untuk menjamin keutuhan wilayah negara,
kedaulatan negara, dan ketertiban di kawasan perbatasan, yaitu menegakkan kedaulatan dan hak-hak berdaulat, dan mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan, termasuk pengawasan batas-batasnya. Lalu di pasal 4 disebutkan bahwa wilayah negara meliputi wilayah darat, perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Dan menurut pasal 6 ayat 1 huruf C, menjelaskan batas wilayah di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut. Dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional. Lalu di pasal 10 ayat 1 huruf E disebutkan, dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan, pemerintah berwenang memberikan izin kepada penerbangan internasional untuk melintasi wilayah udara teritorial pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami dan berguna bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.